Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Cantika dengan NIM 24129458 dari Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika dan implementasinya dalam kepemimpinan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika dan implementasinya dalam kepemimpinan berbangsa dan bernegara. Pancasila dan etika merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang membentuk suatu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu dengan lainnya, yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau aturan perilaku yang baik. Dengan kata lain, Pancasila adalah 5 prinsip dasar yang menjadi pedoman tingkah laku dan perilaku. Sistem berasal dari kata Latin sistem dan kata Yunani sustema, yang berarti berbagai elemen digabungkan dan dihubungkan untuk memfasilitasi aliran informasi atau energi. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, hak dan kewajiban moral atau akhlak kelompok atau nilai-nilai fundamental yang terkait moralitas, nilai-nilai benar dan salah yang dimiliki oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat. Etika Pancasila merupakan salah satu cabang filsafat yang mengembangkan sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan oleh karena itu, ketika Pancasila mencakup nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Kelima nilai inilah yang membentuk perilaku manusia dalam seluruh aspek kehidupan Indonesia. Berikut ini penjabaran mengenai etika Pancasila. Yang pertama, etika Pancasila yang merupakan etika keutamaan yang susunannya berasal dari nilai-nilai moral bangsa Indonesia, karena etika keutamaan mengutamakan moral yang terdapat pada setiap individu masyarakat. Yang kedua, etika Pancasila sebagai teologis yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman setiap masyarakat Indonesia untuk mencapai segala tujuan dan cita-cita. Yang ketiga, etika Pancasila yang merupakan etika deontologis sebagai penuntun dalam menumbuhkan kesadaran dalam mengimplementasikan Pancasila kepada generasi muda bangsa Indonesia untuk persiapannya menuju masa depan. Ancaman dalam dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sistem tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang mulai berubah. Yang kedua, wibawa pemerintahan yang luntur sebagai pemimpin dalam bangsa. Yang ketiga, ekonomi liberal dan kapitalisme yang membuat masyarakat terkecoh. Yang keempat, ketidakadilan dalam menegakkan hukum. Yang kelima, perkembangan iptek yang tidak digunakan dengan baik. Faktor yang menjadi penyebab mundurnya pelaksanaan sistem etika Pancasila terdapat dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang faktor internal yaitu lemah dalam menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama, kurangnya berkembangnya wawasan kebinekaan, tokoh pemimpin atau pemerintah yang kurang dalam memberi teladan, keterbatasan dalam pengetahuan tentang pengaruh budaya luar, pengaruh narkoba, dan sebagainya. Yang kedua, faktor eksternal, globalisasi, pengaruh kekuatan negara-negara kuat dalam mempengaruhi negara lain, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Putri Ramadhani dengan NIM 24129466 dari Departemen PGSD. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, Aurel Cantika. Materi selanjutnya adalah implementasi sistem etika Pancasila. Sebagai sistem etika yang mengacu pada nilai sila Pancasila, implementasi etika Pancasila dapat terlihat pada setiap silanya, yakni yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama pada Pancasila menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang percaya dan takut kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Di tengah keberagaman masyarakat, dalam hal ini implementasi sistem etika Pancasila, yakni toleransi yang kuat untuk saling menghormati dan menghargai agama dan kepercayaan individu lain. Hal tersebut dilakukan agar kehidupan bermasyarakat selalu tentram dan damai. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini menyangkut tentang nilai kemanusiaan.
kemanusiaan dalam hal ini mengenai pengakuan harkat, martabat, serta derajat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan, masyarakat dapat mengimplementasikan hal tersebut pada penyamarataan hak dan kewajiban tanpa melihat perbedaan yang ada. Sebagai manusia yang sama derajatnya, maka hal yang harus terus dikembangkan adalah kerjasama dan saling. Selanjutnya, sila yang ketiga, yaitu Sila Persatuan Indonesia. Prinsip gotong royong yang sudah tertanam dengan baik di Indonesia berhubungan erat dengan sila ketiga, di mana prinsip berarti selalu menjadi hal yang utama dalam kemajemukan. Tidak ada lagi istilah mayoritas dan minoritas, semua melebur dan bersatu membentuk NKRI. Implementasi sistem etika Pancasila dalam sila ini yakni ketika masyarakat Indonesia mengedepankan prinsip persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam hal ini artinya masyarakat Indonesia menyanggupi untuk berkorban demi kepentingan bersama. Selanjutnya, sila yang keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengandung nilai dalam musyawarah yang keputusannya selalu dihormati, dijunjung tinggi, dan diterima oleh semua pihak yang terkait dalam musyawarah. Keputusan tersebut harus pula dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Musyawarah untuk mencapai mufakat dalam hal ini juga dapat mengembangkan rasa kebebasan merdeka, juga kebersamaan. Sistem etika yang diimplementasikan dapat tercermin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara, selalu memperhatikan keutamaan dan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri. Selanjutnya, sila yang kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial harus diwujudkan dengan sadarnya hak dan kewajiban sebagai masyarakat suatu negara. Implementasinya dalam sistem etika Pancasila dicerminkan dalam sikap gotong royong dan kekeluargaan. Selain itu, implementasinya setiap etika Pancasila dalam sila ini adalah mengarah kepada rasa menghormati sesama, seperti menghormati hasil karya orang lain, menghargai hak orang lain, dan menghargai setiap usaha orang lain. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi penonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.